Saat aku mengintip, Hendra. Aku pun menutup pelan-pelan horden yang ada di depanku. Pada satu pikiranku berkecamuk. Hendra kan sudah meninggal. Cerita ini aku angkat dari sebuah kisah nyata dan namanya aku samarkan. Namaku Petra. Ini adalah kisah nyataku 37 tahun yang lalu. Aku adalah salah satu siswa SMA Negeri Jakarta Selatan. Dan sekolahku pada waktu itu memberikan kebanggaan tersendiri karena semua kelas 3-nya lulus 100%. Hingga akhirnya aku dan teman-temanku, sebut saja nama mereka Ari, Wardan, Hendra, dan Dodi, bersepakat untuk membuat sebuah acara perpisahan kelas IPA 12 di Anyer. Lalu kami pun mulai membuat susunan rencana dari pembuatan kaos, menyewa villa 3 hari 2 malam, dan bahkan menyewa bis untuk mengantar kami dan menjemput kami kembali. Semua rencana berjalan lancar. Dan singkat cerita, sampailah kami di lokasi. Hari pertama kami habiskan untuk bersenda gurau bersama teman-teman. Kami menceritakan apa yang sudah kami lakukan selama 3 tahun di sekolah tersebut. Dari menjahili teman, membohongi guru, bolos sekolah, bahkan mencontek. Dan tidak terasa, hari sudah berganti. Dan di hari kedua, aku dan teman-temanku berencana untuk mencoba mobil baru salah satu teman kami, dan sebut saya namanya Bobby. Mobil Jeep yang sudah dimodifikasi dengan sangat bagusnya. Mobil tersebut hanya dikhususkan untuk 2 penumpang saja. Dan tidak ada penutupnya di atas. Hanya dikelilingi oleh tiang baja dan rangka besi. Lalu kami pun mulai mengendarai mobil tersebut. Walaupun sebelumnya ada suatu keanehan. Saking bagusnya itu mobil, terjadi adu debat antara Dodi dan Wardan. Awalnya Wardan yang ingin menyetir mobil tersebut, sedangkan Dodi hanya di penumpang. Aku pun mengambil duduk di belakang supir. Di sebelahku ada Ari, dan sebelah lagi ada Hendra. Lalu mereka berdebat siapa yang pantas membawa mobil itu. Dan ternyata dimenangkan oleh Dodi. Sampai akhirnya Dodi pun menduduki tempat supir dan Wardan di sebelahnya. Aku pun yang tadi duduk di belakang supir tiba-tiba berganti dengan Hendra. Hingga Hendra duduk di belakang supir, sedangkan Ari tetap di tengah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, buat apa ya aku ikut pindah pada waktu itu? Kami pun menyelusuri jalanan kecil sempit di daerah Anyer. Lebih tepatnya lebih sempit daripada jalan-jalan biasa yang biasa kami lalui. Seperti hanya muat 1 mobil. Walaupun ada 2 mobil yang bersesipan, itu pun harus gantian. Kami menikmati cuaca dan sekitarnya di daerah situ. Hingga tiba-tiba ada sebuah mobil kijang
melewati kami. Karena keegoan anak muda dan gejolak kaula muda pada saat itu, kami semua pun bergejolak untuk menyusul mobil tersebut. Yang tadinya kecepatan hanya 70 km per jam, akhirnya mencapai 110 km per jam. Dan tanpa berpikir bahwa ada maut di depan kita. Dan akhirnya kami berhasil untuk menyusul mobil tersebut. Kami pun sangat bersuka cita pada saat itu. Bersorak-sorai, tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Ternyata memang benar mobil yang dimodifikasi ini sangat keren. Kecepatannya luar biasa. Sampai akhirnya kami tiba di tikungan. Dodi tidak menyetir dengan pelan pada saat itu. Tiba-tiba di depan kami dihadang oleh sebuah truk besar yang menggandeng sebuah muatan banyak di belakangnya. Dengan sigap Dodi pun mengerem. Dan ternyata truk itu pun mengerem. Tapi ternyata naas. Kepala truk masuk ke dalam selokan, sedangkan gandengan yang di belakangnya itu melintang menutupi jalan kami. Kami pun spontan berteriak. Aku pun hanya dengan cepat memegang salah satu besi yang ada di sebelah kiriku. Berpegangan kuat, dan mobil kami membentur sesuatu hingga berputar-putar 360 derajat tidak berhenti. Karena dengan kecepatan 110 itu, kita semua sudah bisa membayangkan betapa hebohnya pada saat itu. Aku pun hanya memejamkan mata dan tidak bisa berpikir lagi. Semuanya gelap. Karena mobil itu terus berputar hingga akhirnya sebuah suara seperti menabrak dan mobil itu pun berhenti. Aku masih memejamkan mata. Aku hanya memejamkan mata dan tidak bisa berkata-kata. Hingga akhirnya ada seseorang yang mengguncangkan tubuhku. Dek, adek, kamu gak apa-apa? Adek. Aku pun mulai perlahan membuka mataku. Saat itu otakku berusaha mencerna keadaan. Aku melihat tubuhku. Apa yang rusak, apa yang hilang, dan apa yang sakit. Dan keajaiban pun muncul. Tidak ada satu luka pun di badanku. Lalu aku pun mulai melihat sekelilingku. Yang pertama aku lihat adalah Dodi. Tubuhnya penuh darah. Kepalanya pun menyender di setir mobil, tidak bergerak sama sekali. Lalu aku melihat ke sisi kiri. Aku pun hanya tidak melihat teman-temanku. Baik Wardan, Ari, dan Hendra. Mobil kami pun hancur. Ban depan dan ban belakang pun menyatu jadi satu. Sungguh parah keadaannya. Lalu tiba-tiba aku melihat Wardan mendatangiku dengan terpincang-pincang. Dengan muka meringis kesakitan sambil memegangi pahanya. Saat aku melihat, ternyata ada robekan dalam di pahanya dan mengeluarkan darah banyak sekali. Lalu dia memintaku untuk segera kembali ke villa dan mengabarkan kejadian ini. Aku sempat menolak. Karena aku berpikir semuanya di mana? Apakah kita perlu mencari teman-teman kita yang lain? Tapi pada saat itu Wardan bilang, Pet, mendingan lu balik ke villa. Kabarin pihak sekolah. Dan jangan lupa panggil ambulans terutama. Lalu aku pun menuruti perkataan Wardan. Aku mengikuti orang yang tadi menolong kami, yang ternyata orang itu adalah mobil Kijang yang tadi kami susul. Sesampainya di villa,
Di sana aku bisa melihat keadaan masih tertawa-tertawa, berbahagia. Dan mereka pun kaget melihat aku datang sendirian dengan orang asing. Yang pertama kali mendatangi aku adalah Bobby. Loh, Pet, kok balik sendiri sama orang lain? Yang lain mana? Lu gak apa-apa kan? Lalu aku pun mulai menceritakan kejadian yang tadi kami alami. Dan tidak ada yang percaya. Karena mereka melihat tubuhku baik-baik saja. Tidak ada yang luka, tidak ada yang memar. Aku pun bersikeras bahwa kejadian kecelakaan yang kami alami itu parah sekali. Dan aku pun tidak tahu teman-temanku di mana selain Dodi dan Wardan. Lalu Bobby pun menyusul mengendarai Kijang tadi bersama orang yang menolongku untuk ke tempat lokasi kejadian. Dan aku pun hanya menunggu terdiam di dalam villa. Semua orang menanyakan cerita detail, menanyakan apa yang terjadi, menanyakan kenapa bisa. Aku tidak bisa menjawab. Di pikiranku pada saat itu adalah gue pasti mati. Tapi buktinya sekarang gue baik-baik aja. Pikiran masih kemana-mana, berusaha menerima keadaan. Dan aku pun gak tenang karena menunggu kabar dari Bobby dan teman-teman yang lain. Lalu aku pun dihubungi oleh Bobby bahwa ambulans sudah datang untuk membawa Dodi, Wardan, dan Ari. Sedangkan untuk Hendra temanku sudah meninggal di tempat. Tubuhnya tersangkut di badan truk dan terpisah. Lalu orang tuanya pun datang menjemput jenazahnya. Aku tidak bisa kemana-mana pada saat itu. Aku hanya menghubungi pihak sekolah dan mulai menelpon setiap agen bis untuk menjemput kami segera. Acara kami yang tadinya berniat 3 hari 2 malam, yang tadinya acara untuk bersenang-senang menjadi acara untuk berduka. Dan hanya 2 hari saja. Lalu aku pun mendengar kabar dari Wardan kalau Dodi sudah meninggal, mengalami pendarahan hebat dan tidak bisa untuk disembuhkan. Karena kebetulan pada waktu itu rumah sakit yang ada di daerah situ belum layak untuk mendapatkan pasien dengan luka berat. Perasaanku bercampur aduk. Tidak percaya dengan keadaan yang sedang aku alami saat ini. Dodi dan Hendra meninggalkan kami semua dengan kondisi yang sangat parah. Lalu aku pun ditugasi oleh Bobby untuk mengantarkan jenazah di Dodi ke Jakarta untuk dikembalikan kepada keluarganya. Pada saat perjalanan yang tadinya baik-baik saja berubah menjadi suasana yang lain. Aku duduk di depan bersama supir ambulans. Perjalanan yang aku lewati sudah malam hari. Sepi dan tidak ada suara. Hanya suara kerikil-kerikil dari ban mobil. Dan aku pun bisa mendengar suara burung hantu, suara pasir dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada suara ketukan di belakang mobil kami. Seperti seseorang yang sedang memanggil, mengetuk. Aku pun spontan menoleh ke belakang.
Karena di belakang tidak ada siapa-siapa, hanya jenazah Dodi yang ada di sana. Lalu pun Pak supir yang pada saat itu sedang menyetir pun bilang sama saya, "Sabar ya dek, semoga perjalanan kita kali ini lancar. Karena kalau pengalaman saya ngebawa jenazah bekas kecelakaan tuh suka aneh-aneh." Saya pun menghembuskan napas dalam-dalam. Saya berpikir, sudahlah, ini kan teman saya. Walaupun istilah kata dia tiba-tiba bangun, seharusnya aku juga bersyukur dengan keadaan itu. Walaupun Dodi sudah dinyatakan meninggal. Lalu tibalah kami di Jakarta. Tepatnya di daerah Pondok Indah. Tiba-tiba ban mobil kami meletus. Kagetlah kami. Aku dan Pak supir pun turun dari dalam mobil dan melihat keadaan ban mobil ambulans. Dan memang harus ganti ban karena pecah. Lagi-lagi kejadian aneh berulang. Pada saat Pak supir mencoba membuka baut-baut pada ban tersebut, tidak ada yang bisa terbuka. Sekuat tenaga kami coba buka. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kami putus asa. Terutama aku. Aku bilang sama Pak supir, "Bagaimana ya Pak? Sedangkan jenazah ini harus segera diantar, keburu subuh." Lalu Pak supir bilang, "Coba ya saya baca ayat dulu. Ya siapa tahu bisa membantu." Lalu Pak supir pun membacakan doa dan doa. Hingga tiba-tiba semua baut yang ada di ban itu terlepas sendiri. Aku pun heran dengan keadaan itu. Percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Lalu aku melihat sekeliling. Dan aku kaget setengah mati. Ternyata posisi kami berhenti tepat sekali di depan rumah Bobby. Kenapa mesti di depan rumah Bobby? Apakah suatu kebetulan? Aku berusaha untuk tidak menggubris pikiran aku pada saat itu. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan setelah ban serep yang ada dalam mobil ambulans sudah terpasang. Setelah sampai di rumah Dodi, tidak ada yang percaya kalau itu adalah jenazah dari anak mereka. Dengan terpaksa aku menaruh jenazah itu di depan rumah teras mereka. Dan aku pergi meninggalkan. Aku berharap keluarga Dodi pun dapat segera menguburkan anaknya. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu dari kecelakaan tersebut. Pikiranku masih menerawang ke dalam lembah cerita tersebut. Seperti mengulang, looping di otakku. Kejadiannya begitu cepat. Yang aku pikirkan pada saat itu adalah, seandainya aku di sebelah kanan tidak bertukar tepat dengan Hendra, berarti aku adalah jenazah yang menggantikan Hendra. Ajaib, aku bisa selamat dari kecelakaan besar itu. Lalu pada malam harinya, ketika aku sedang duduk di dalam kamar, termenung, dan itu sekitar pukul 2 pagi. Aku belum bisa tidur. Ya maklum saja, karena kejadian itu kadang-kadang aku suka mimpi buruk dan
Seperti aku masih berada dalam mobil itu dan mengalami kejadian yang aku alami kemarin-kemarin. Tiba-tiba pintu kamarku yang terhubung dengan teras luar ada yang mengetuk. Itu jam 2 pagi. Siapa yang mau bertamu? Terus diketuk, tidak berhenti. Jujur, pada saat itu aku takut. Ya bisa saja kan maling, penjahat. Lalu aku pun berputar mengarah ke ruang tamu yang pada saat itu rumah kami memang berbentuk L. Dan ruang tamu itu pun jendelanya bisa melihat ke sisi luar dari teras yang pintu terhubung dari kamarku. Saat aku mengintip, Hendra. Aku pun menutup pelan-pelan horden yang ada di depanku. Pada satu pikiranku berkecamuk. Hendra kan sudah meninggal. Ngapain dia ada di situ? Aku pun tidak langsung membukakan pintu. Aku hanya berusaha memastikan kalau itu bukan Hendra. Lalu aku mencoba mengintip lagi. Dan benar, itu Hendra. Dia berdiri mematung di depan pintu kamarku yang menuju teras. Aku pun tidak berani buka pintu. Yang ada, aku langsung tidur. Ngumpet di balik selimutku dengan gemetar. Walaupun aku tahu dia adalah temanku, tetap saja bawaannya ngeri. Buat apa dia datang? Mau ngapain? Lalu aku pun membuka lemari baju dan menanggalkan semua kaos-kaos lamaku. Dan aku kembali melihat kaos perpisahan kami. Karena yang aku lihat itu, Hendra juga memakai kaos yang sama. Dan dia sedang gunakan. Dan aku ingat betul pada saat pemakaman teman-teman kami. Kami memakaikan baju perpisahan kepada 2 jenazah itu. Dan memang benar, ternyata baju perpisahan yang kami buat itu ternyata baju yang akan digunakan untuk pemakaman mereka berdua. Baju hitam dengan ada logo kuning di belakang dan di depan. Warna yang senada untuk sebuah acara pemakaman. Sedangkan aku melihat Hendra memakai baju itu tadi, matung di depan pintuku. Ketukan tidak berhenti. Dan itu berlangsung selama 3 hari ke depan, di jam yang sama. Hingga besoknya tetanggaku pun menegurku. Dia bilang, "Pet, lu ngapain ada di luar jam 3 pagi? Diem aja di situ. Matung. Aneh banget." Dan aku pun berpikir, ya Tuhan, dia masih aja datang. Lalu pada hari ketiga, aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Pada saat aku buka pintu, benar adanya Hendra berdiri di depanku. Tersenyum
menatapku tajam dan bilang, "Pet, gue pamit ya."